Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran kita kali ini adalah akidah. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, materi kita minggu lalu adalah tentang ijtihad dan taklid. Dan sudah diterangkan juga terkait apa sih perbedaan antara ittiba dan taklid. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tingkatan mujtahid. Nah, jadi beberapa waktu lalu sudah Ustazah terangkan apa itu mujtahid, bagaimana syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Nah, untuk pembahasan kali ini adalah tingkatan mujtahid. Jadi, mujtahid itu mempunyai beberapa tingkatan ya. Ada urutan kategori dari mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Yang pertama adalah mujtahid mutlak. Untuk kalian yang membawa buku, kalian bisa buka buku halaman 38 ya. Nah, di sini Ustazah sudah merangkum dan menambahkan beberapa keterangan selain yang ada di buku ya. Kalian bisa juga bagi yang tidak membawa buku untuk lihat langsung dan mendengarkan penjelasannya di sini. Mujtahid mutlak merupakan tingkatan mujtahid yang tertinggi. Istilah mujtahid mutlak dapat dibedakan menjadi dua macam. Jadi mujtahid mutlak ini kan yang paling tinggi, tapi dia mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu mujtahid mutlak mustakil dan mujtahid mutlak ghairu mustakil. Nah, yang dimaksudkan yang paling tertinggi yang mana nih? Mustakil apa ghairu mustakil? Nah, yang paling tertinggi adalah mujtahid mutlak mustakil. Ya, mujtahid mutlak mustakil ini merupakan tingkatan fuqaha atau ulama ahli bidang fikih yang paling tinggi. Ya, seorang mujtahid mustakil memiliki kemampuan untuk menetapkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kesimpulan terhadap dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jadi seorang mujtahid mustakil, ya, mujtahid mutlak mustakil ini dia sudah punya kemampuan untuk memberikan kesimpulan dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, kaidah-kaidah ini digunakan sebagai landasan dalam membangun pendapatnya. Di antara ulama yang telah mencapai derajat mujtahid mustakil adalah para imam mazhab yang 4. Ya, jadi kalian tahu kan imam mazhab yang 4 itu siapa aja? Nah, inilah yang masuk ke dalam kategori mujtahid mutlak atau mujtahid mutlak mustakil. Ya, lanjut. Mujtahid mutlak mustakil adalah para imam mujtahid yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh mujtahid terkait Al-Qur'an dan As-Sunnah. Juga mempunyai metodologi ijtihad sendiri sehingga mereka bisa mengeluarkan hukum fikih secara mandiri ya. Jadi seorang mujtahid mutlak mustakil ini ya, dia sudah pasti mempunyai ilmu yang menjadi syarat-syarat sebagai seorang mujtahid ya kan. Kemarin kita sudah tahu apa sih syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid ya kan. Harus bisa paham betul tentang ulumul Quran, ulumul hadis, kaidah-kaidah bahasa Arab,
Nah, kemudian yang termasuk mujtahid mutlak itu kan tadi hanya 4 imam mazhab yang besar ya. Siapa aja sih imam mazhab yang sudah kita ketahui, yang kita harus menjadikan landasan hukum ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, pendapatnya siapa nih empat imam mazhab yang besar ini? Yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, ya kan, atau Imam Hanafi, Imam Al-Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi, atau yang terkenal dengan sebutan Imam Malik, ya, Al-Malik. Yang ketiga itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i, dan yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani atau yang biasa dikenal oleh Imam Hambali, ya. Mujtahid mutlak juga mempunyai 5 keahlian ya. Jadi selain dia menguasai semua ilmu yang menjadi syarat sebagai seorang mujtahid, terus dia juga punya kaidahnya sendiri ya, metodologi ijtihadnya sendiri, sehingga dia tuh tidak bergantung dengan ijtihadnya siapa ya. Maksudnya dia sudah membuat metodologi sendiri ketika mau menerapkan hukum. Cara-caranya tuh step-stepnya sudah beliau kuasai sendiri tanpa mengikuti orang lain gitu. Nah, dia juga punya 5 keahlian. Yang pertama adalah malakah. Malakah itu artinya mudah dan cepat dalam memahami ilmu. Jadi otomatis 4 imam mazhab yang besar ini pasti sangat-sangat cerdas ya, sangat-sangat cerdas karena yaitu tadi sifatnya malakah, mudah dan cepat dalam memahami ilmu. Yang kedua, arif atau bijaksana dalam menggunakan dalil akli. Ya kan, kemarin dalil terbagi menjadi 2 macam, ada dalil nakli, ada dalil akli. Nah, dalil akli ini kan dalil yang bersumber dari logika, ya kan, yang sesuai dengan logika manusia. Nah, tapi beliau walaupun misalkan dalil nakli kurang menjawab dari persoalan hukum, nah baru kan menggunakan dalil akli. Nah, ketika menggunakan dalil akli, seorang mujtahid mutlak mustakil ini pasti sangat bijaksana. Jadi mentang-mentang pakai pemikiran atau logika manusia, nggak akan sembarangan gitu ketika mau menerapkan atau mengistimbatkan hukum gitu ya. Jadi sangat-sangat bijaksana, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau yang menguntungkan dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, paham kaidah-kaidah umum syariat. Jadi seorang mujtahid sudah harus paham kaidah-kaidah hukum, kaidah-kaidah umum ya. Itu apa aja? Itu usul fikih biasanya yang harus dipelajari. Kemudian yang keempat, mengetahui semua soal yang telah disepakati hukumnya oleh para ulama. Iya, jadi sebelum memutuskan istinbat dan memberikan fatwa, beliau sudah tahu dulu nih soal permasalahan apa aja yang sudah disepakati hukumnya oleh para ulama. Para ulama di sini mungkin bisa dari para sahabat-sahabat terdahulu ya, sahabat-sahabat Rasulullah ya, yang memang sudah lebih dulu memecahkan atau memberikan hukum kepada sebuah permasalahan yang belum bisa dipastikan hukumnya saat itu. Nah, jadi sudah ada yang telah disepakati, maka harus tahu dulu nih, oh ya, para sahabat Rasulullah tuh untuk hukum permasalahan ini waktu itu bagaimana ya. Nah, itu sudah pasti harus tahu. Jadi harus paham betul tentang sirah sahabiyah ya, tentang itu. Terus yang kelima, mampu memecahkan dalil-dalil yang terlihat bertentangan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi ketika ada beberapa dalil dari Al-Quran maupun hadis yang terkesannya seperti bertentangan, padahal itu bukan bukan bertentangan, hanya saja mungkin beda masalah atau
yang dulu begini terus yang sekarang jadinya begini. Nah itu memang pasti nanti kalian kalau belajar ulumul hadis atau ulumul Quran itu ada beberapa ayat yang mungkin kok di ayat yang ini bunyinya seperti ini, perintah kita seperti ini, tapi di ayat yang lain ternyata ada yang seakan-akan bertentangan gitu ya. Nah begitupun yang ada di hadis. Nanti kalau kalian belajar ulumul hadis ya, makanya kalau kalian terus pelajari ilmu agama itu akan tahu banyak tentang dalil-dalil ya, terus apa sih ulumul hadis, ulumul Quran gitu. Nah itu nanti akan diketemukan, akan dihadapkan dengan dalil-dalil dari hadis maupun Al-Quran yang secara zohir terlihatnya seperti bertentangan. Tapi kalau seorang mujtahid mutlak yang mustakil pasti mampu memecahkan yang terlihatnya bertentangan, padahal itu sebenarnya bisa jadi saling mendukung atau menguatkan atau menambah persoalan yang baru gitu. Mungkin persoalan itu sebenarnya beda gitu ya. Jadi itu seorang mujtahid mutlak mustakil. Lanjut yang kedua ya, tingkatan yang kedua adalah mujtahid mazhab ya. Kalau yang pertama tadi mujtahid mutlak, urutan yang kedua adalah mujtahid mazhab. Apa sih mujtahid mazhab itu? Mujtahid mazhab disebut juga dengan mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak ghairu mustakil. Nah, mujtahid muntasib atau mujtahid mutlak ghairu mustakil. Kalau yang tadi mujtahid mutlak disebut mujtahid mutlak mustakil, kalau ini ghairu mustakil. Nah, atau bisa juga disebut mujtahid muntasib, yaitu para mujtahid yang mampu mentahrij, mengeluarkan sendiri hukum-hukum fikih dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah hukum yang diambil dari metodologi atau istidlal, cara mengambil dalil hukum seorang imam mujtahid, karena ia sendiri tidak mampu membuat kaidah dan mencari cara istidlal tersebut. Ya, jadi kalau perbedaan antara mujtahid mazhab sama mujtahid mutlak, nah kalau mujtahid mutlak itu dia memang mampu mengeluarkan sendiri hukum-hukum fikihnya dari dalil-dalil dan kaidah hukum kan. Nah tapi kalau mujtahid mutlak itu dia mempunyai metodologi atau metodologi istidlal atau cara pengambilan dalil hukum itu sendiri ya, caranya dia sendiri, dia tidak mengambil atau mencontoh dari orang lain. Nah sedangkan kalau mujtahid mazhab ini dia tidak mampu untuk membuat metodologi istidlalnya sendiri, jadi dia mencontoh atau mengikuti cara metodologi istidlal seorang imam mujtahid yang 4 tadi. Misalkan ya pokoknya jadi ada seorang mujtahid mazhab, ketika dia mau menerapkan sebuah hukum atau mau mengistimbatkan hukum, dia pakai metodologinya salah satu imam 4 yang tadi gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara mujtahid mutlak dan mujtahid mazhab. Makanya ini mujtahid mazhab ya disebutnya, karena dia ngikutin metodologi mazhabnya Imam Syafi'i kah atau Imam Malik kah, nah gitu, atau Imam Hambali atau Hanafi. Nah, hasil fikih dari seorang mujtahid mazhab bisa jadi berbeda dengan imam mazhabnya, namun secara metodologi terikat dengan mazhab tertentu. Adapun tingkatan mujtahid dan ilmunya berada di bawah seorang mujtahid mutlak. Ya, jadi hasil fikihnya, hasil dari hukumnya itu bisa jadi berbeda justru dengan imam yang dia contohkan dari segi metodologinya. Contohnya seorang mujtahid mazhab ini mengikuti metodologi istidlalnya Imam Syafi'i. Nah, padahal Imam Syafi'i itu sudah tahu ini hukumnya apa, sudah pernah mengistimbatkan hukum, memberikan fatwa, tapi seorang mujtahid mazhab ini ingin mengolah lagi terkait hukum tersebut. Nah, bisa jadi nanti hasilnya berbeda malah dengan Imam Syafi'i misalkan. Ini contoh ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi nggak mesti sama. Lanjut.
Di antara ulama yang berada di tingkatan ini adalah Imam Abu Yusuf Zufar dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah. Nah, jadi ulama yang ada di tingkatan mujtahid mazhab itu ada Imam Abu Yusuf dan Zufar dari kalangan mazhab Hanafi. Kemudian ada Ibnu Al-Qasim Ashhab dan Asad Ibnu Furat dari kalangan mazhab Al-Malikiyah. Ya, dari mazhabnya Imam Maliki ada Ibnu Al-Qasim Ashhab dan Asad Ibnu Furat. Kemudian ada Al-Buwaiti Al-Muzanni dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah. Yang terakhir ada Abu Bakar Al-Athram dan Abu Bakar Al-Marwadi dari kalangan mazhab Al-Hanabilah. Inilah ulama-ulama yang berada pada tingkatan ini atau ulama mujtahid mazhab, ya. Yang ketiga ada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa atau mujtahid futya adalah para ulama yang sangat luas ilmunya dan memahami pendapat mazhab imamnya, serta menguasai segala penjelasan dan permasalahan dalam hukum-hukum pilihan imam mazhabnya, sehingga mereka mampu menentukan mana pendapat yang paling kuat hingga pendapat yang paling lemah. Ya, jadi seorang mujtahid fatwa atau futya ini adalah ya pasti sudah punya menguasai ilmu yang menjadi persyaratan sebagai seorang mujtahid, ya. Dia juga paham tentang penjelasan atau permasalahan dalam hukum-hukum yang sudah menjadi pilihan seorang imam mujtahid mutlak, ya. Sudah tahu imam mazhabnya, sehingga mereka jadi mampu menentukan nih mana pendapat yang paling kuat dan mana pendapat yang paling lemah. Nah, karena dia juga didasari dengan ilmu yang luas. Terkadang juga dapat mentahrij, ya. Terkadang mujtahid fatwa ini bisa mentahrij atau mengeluarkan hukum dari nas-nas dalil imamnya di atas dasar kaidah-kaidah imamnya. Namun mereka belum memiliki kepiawaian dalam menentukan landasan kias dari mazhabnya. Ya, kalian tahu kan, sudah pernah Ustazah jelaskan apa itu definisi kias. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, apa itu kias. Nah, jadi ini adalah seorang mujtahid yang sudah bisa mengeluarkan hukum sendiri berdasarkan dari dalil imam. Jadi misalkan suatu permasalahan hukum sudah dikeluarkan istinbat hukumnya oleh Imam Syafi'i. Nah, di atas kaidahnya beliau, dia sudah mampu menjelaskan, oh ya ini hukumnya ini menurut Imam Syafi'i dari dalil ini seperti ini gitu, kaidahnya seperti ini, jadi hukumnya adalah ini. Nah, seorang mujtahid fatwa bisa mengeluarkan dalil yang berdasar dari dalil imamnya. Tapi beliau atau seorang mujtahid fatwa itu belum bisa memiliki kemampuan dalam menentukan landasan kias. Nah, landasan kias dari mazhab. Jadi landasan kiasnya seorang Imam Syafi'i itu apa ya? Kok bisa seperti ini? Nah, kenapa harus dikiaskan dengan yang ini? Nah, kadang dia tidak bisa gitu. Nah, tingkatan mujtahid dan keilmuan seorang mujtahid fatwa berada di bawah seorang mujtahid mazhab. Ya, jadi urutannya ada di bawah, yang ketiga setelah mujtahid mazhab. Pendapat hasil ijtihad ulama pada tingkatan ini disebut dengan al-wajh. Al-wajh itu bukan wajah ya, tapi kalau di dalam bahasa fikih itu artinya pendapat. Al-wajh itu pendapat. Sehingga para ulama tersebut disebut juga dengan ashabul wujuh. Ya, terkadang dalam satu mazhab para ulama dalam mazhab tersebut berbeda pendapat. Ya, jadi misalkan ulama dari mazhab Syafi'i. Nah, ulama dari mazhab Syafi'i ini kan banyak banget ya, nggak cuma satu, pasti lebih ya. Nah, di antara ulama yang bermazhab Syafi'i pun ternyata ada perbedaan pendapat, sehingga sering dijumpai dalam penjelasan di dalam buku fikih pada suatu permasalahan terdapat sekian wajh. Sekian wajh itu sekian pendapat ya, karena dalam mazhab Syafi'i itu ada juga ulama-ulama di bawahnya, dan ulama-ulama tersebut ternyata tidak semuanya sama ketika berpendapat dalam istinbat hukum, maka
di dalam buku fikih itu biasanya ada beberapa wajah, ada beberapa pendapat. Oh, menurut ulama dari kalangan Syafi'i, yang pertama menurut ulama ini seperti ini, ulama yang kedua dari mazhab Syafi'i seperti ini. Nah, artinya dalam permasalahan itu terdapat sekian pendapat dalam mazhab tersebut. Ya, jadi banyak banget pendapatnya. Terus lanjut, di antara ulama yang berada di tingkatan ini adalah Imam At-Tahawi, Al-Qurhi, dan As-Sarkhosi, yang semuanya merupakan ulama dari mazhab Hanafi. Ya, jadi ulama tingkatan ini dari mazhab Hanafi itu ada Imam At-Tahawi, Al-Qurhi, dan As-Sarkhosi. Nah, sementara dari mazhab Maliki diantaranya adalah Al-Abhari dan Ibnu Abi Zaid Al-Khairwani. Nah, sedangkan mujtahid dari kalangan mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, Ibnu Khuzaimah, dan Muhammad bin Jarir. Adapun dari kalangan mazhab Hambali diantaranya ada Al-Qadi Abu Ya'la dan Al-Qadi Abu Ali min Abu Musa rahimahumullah. Lanjut kita ke pembahasan 4 hufaz. Ya, di dalam buku kita itu ada pembahasan tentang hufaz, tapi sebenarnya kalau kalian cek lagi di bukunya, tingkatan mujtahid itu cuma ada 3. Jadi udah selesai nih, tingkatan mujtahid itu cuma ada 3. Yang pertama adalah mujtahid mutlak, yang kedua mujtahid mazhab, yang ketiga adalah mujtahid fatwa, ya. Nah, yang keempat ini adalah hufaz. Nah, apa sih hufaz itu? Hufaz adalah ulama yang benar-benar hafal, ya, yang benar-benar hafal dan paham semua hukum-hukum dalam mazhab imamnya, hafal dengan semua dalilnya. Hanya saja tak mampu menerapkan sendiri dalil-dalil tersebut pada sasarannya kecuali menurut petunjuk imamnya. Jadi itu ya. Jadi seorang hufaz itu dia yang hafal atau tahu tentang dalil-dalil hukum, tapi dia nggak tahu nih, dia hafal nih ayat Al-Quran, dia hafal hadis-hadis Rasulullah hafal, tapi dia kurang mampu, ya, kurang mampu, bukan tidak bisa tapi kurang mampu ketika menerapkan hadis ini atau ayat ini untuk diterapkan untuk dihukum yang ini bisa atau enggak. Nah, ini seorang hufaz, ya. Jadi dia masih belum mampu menerapkan sendiri dalil-dalil tersebut kecuali dengan petunjuk imamnya, ya, kecuali dengan petunjuk seorang mujtahid mutlak atau seorang mujtahid mutlak. Terus tingkatan hufaz berada di bawah mujtahid fatwa dan belum mencapai pada tingkatan mujtahid, ya. Jadi hufaz ini sebenarnya nggak masuk ke dalam kategori mujtahid, ya. Jadi kategori mujtahid itu tadi cuma ada 3, di dalam buku ini ada 3, ya. Selebihnya atau hufaz ini tidak masuk ke dalam tingkatan mujtahid karena hanya sekedar hafal aja, ya, hafal dalil hukum gitu. Nah, hufaz ini mu'tamad atau terpercaya untuk memfatwakan hukum-hukum mazhab imamnya kepada orang awam. Ya, jadi seorang hufaz ini dia boleh memberitahu tentang istinbat hukum, tentang fatwa kepada orang awam yang didasari oleh imam mazhabnya, ya. Jadi dia juga tidak sembarangan memberikan fatwa hukum tapi tidak didasari, yaitu nggak bisa. Nah, pasti selalu didasari oleh imam mazhabnya, ya, kepada orang awam. Jadi boleh. Yang penting ketika dia memberitahukan dalilnya, ini dalilnya ini menurut imam ini. Nah, dia bisa memberitahukan kepada orang awam seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ustazah pada hari ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, Ustazah mohon maaf. Kurang lebihnya benar dari Allah, pasti salah dari Ustazah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.